A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat Allah atau zikrullah merupakan salah satu anjuran yang sangat ditekankan dalam Islam dan merupakan bentuk nyata dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Zikrullah atau mengingat Allah merupakan amalan yang sangat agung. Ia merupakan sebab diturunkannya berbagai nikmat, penolak segala bala dan musibah. Zikir juga merupakan sebab kuatnya hati dan penyejuk hati manusia. Aktivitas ini mempunyai manfaat yang sangat besar, baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Begitu juga sebaliknya, seorang yang lalai dalam mengingat Allah tentu akan meraih kerugian yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan orang-orang yang lalai dalam mengingatnya sebagai kelompok yang rugi. Zikir bukan hanya sebuah tutur kata dan lafaz yang keluar dari lisan, melainkan suatu hakikat yang mengakar dalam jiwa sehingga dapat menjadikan manusia terhubung dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari mengingat Allah adalah hati dan jiwa kita, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia merasakan kehadiran dan kebesarannya. Ucapan zikir yang keluar dari lisan seseorang merupakan reaksi dari kontak yang terjadi antara jiwa manusia bersama Tuhannya. Zikrullah merupakan aktivitas mulia yang menyimpan segudang manfaat, seperti menerangi hati dan pikiran, memberi kekuatan, dan Allah pun akan selalu mengingat kita. Mengingat Allah atau zikrullah dapat menerangi hati dan akal pikiran. Barang siapa yang berzikir dan mengingat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hatinya serta menerangi akal dan pikirannya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin apabila mereka menjumpai segolongan dari pasukan musuh supaya meneguhkan hati dan selalu menyebut nama Allah dengan banyak berzikir agar mereka mencapai kejayaan dan kemenangan. Hal ini merupakan suatu pokok kekuatan yang menyebabkan kemenangan dalam setiap perjuangan. Dengan mengingat Allah yang Maha Besar serta meyakini bahwa kemenangan itu berada di tangannya dan Allah akan menolong kaum muslimin, maka seorang muslim
akan optimis dan mengerahkan segala kemampuannya dalam menaklukkan musuhnya. Dalam kitab Mizanul Hikmah, Imam Ali bin Abi Thalib menyeru kita untuk sedikit berbicara dan banyak mengingat Allah dalam duel melawan musuh. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat di atas menjelaskan salah satu dari manfaat zikir. Apabila kita senantiasa mengingat Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingat kita. Dan apabila kita dilanda musibah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan lupa untuk menolong kita selaku hambanya yang lemah. Dalam kitab Biharul Anwar, Imam Ja'far al-Sadiq mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda kepada hamba-hambanya demikian, "Wahai anak Adam, ingatlah aku dalam hati dan jiwamu, sehingga aku juga mengingatmu dalam hati dan jiwaku. Ingatlah aku dalam keramaian, sehingga aku mengingatmu dalam keramaian." Mengingat Allah merupakan perantara penyucian jiwa. Oleh karena itu, hati manusia yang selalu terkontaminasi oleh berbagai keburukan dapat dibersihkan melalui berzikir. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ali bin Abi Thalib dalam nasihatnya kepada putranya, Imam Hasan Mujtaba berkata, "Putraku, aku menasihatimu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan membersihkan jiwamu melalui zikrullah." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ayat ini mengajarkan kita perihal keharusan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa senjata yang paling ampuh mengusir syaitan ialah ingat dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala keadaan. Ingat selalu kepada Allah, yaitu menanamkan ke dalam jiwa cinta kebenaran dan kebajikan, melemahkan kecenderungan negatif buruk dalam jiwa sehingga dapat menjadi pencegah dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Berkenaan dengan hal ini, dalam kitab Ghurarul Hikam, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya mengingat Allah dapat menyebabkan syaitan terpenjara dan melindungi diri kita dari godaan syaitan serta tipu daya syaitan. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketenangan dan kenyamanan jiwa adalah suatu yang dikejar oleh semua manusia tanpa terkecuali, dan zikrullah atau mengingat Allah merupakan jalan utama dalam mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikianlah manfaat berzikir dan keutamaan berzikir. Semoga memberi manfaat pada kita dengan selalu mengingat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.